Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunifisa Fitri NIM 140141994, nomor lisensi 5 dari kelompok 8 Rombel C. Akan melanjutkan penjelasan tentang kaidah penulisan kata dan kaidah pemakaian angka dan bilangan. Selamat menyaksikan ya teman-teman. Kaidah yang akan kita bahas pertama yaitu kaidah penulisan kata. Kaidah penulisan kata ada beberapa macam. Yang pertama yaitu kata dasar. Kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, kantor pajak penuh sesak. Kaidah selanjutnya yaitu kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini memiliki awalan, akhiran, atau awalan dan akhiran ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Misalnya, berjalan, menulis, dan lain sebagainya. Kata berimbuhan bentuk terikat dengan ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya adi busana. Kaidah selanjutnya yaitu bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung dengan unsur di antara unsur-unsurnya, misalnya anak-anak, bapak-bapak, dan lain sebagainya. Kaidah selanjutnya yaitu gabungan kata. Gabungan kata ini memiliki beberapa macam. Yang pertama, unsur gabungan kata yang lazim disebut kata majmuk, termasuk istilah khusus ditulis terpisah, misalnya kambing hitam. Gabungan yang kedua yaitu gabungan kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis dengan membubuhkan tanda hubung di antara unsur-unsurnya, misalnya anak istri pejabat. Yang ketiga yaitu gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan atau akhiran, misalnya bertepuk tangan. Yang keempat yaitu gabungan kata yang mendapatkan awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, misalnya dilipat gandakan. Yang kelima yaitu gabungan kata yang sudah ditulis serangkai, misalnya barangkali. Kaidah penulisan kata yang kelima yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata yang pertama yaitu pemenggalan kata pada kata dasar dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, jika di tengah kata terdapat huruf vokal yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf vokal itu. Misalnya, buah. Yang kedua yaitu huruf diftong ai, au, ei, dan oi tidak dipenggal. Misalnya, pandai. Yang ketiga yaitu, jika di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalannya dilakukan sebelum huruf konsonan itu, misalnya bapak. Yang keempat yaitu, jika di tengah kata dasar terdapat dua huruf konsonan yang berurutan, pemenggalannya dilakukan di antara kedua huruf konsonan itu, misalnya April. Yang kelima yaitu, jika di tengah kata dasar terdapat tiga huruf konsonan atau lebih yang masing-masing melambangkan satu bunyi, pemenggalannya dilakukan di antara huruf konsonan yang pertama dan huruf konsonan yang kedua, misalnya utra. Pemenggalan kata yang kedua yaitu pemenggalan kata turunan sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya, misalnya berjalan. Jika sebuah kata terdiri atas dua unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti kata dasar, misalnya biograf menjadi biograf, terus menjadi biografi. Selanjutnya yaitu nama orang yang terdiri dari dua unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Misalnya, lagu Indonesia Raya diubah oleh W. Rudolf Supratman. Yang selanjutnya yaitu singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas dua huruf atau lebih tidak dipenggal. Misalnya, pujangga terakhir Keraton Surakarta bergelar RNG Rangga Warsito. Kaidah penulisan kata yang selanjutnya yaitu kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, di mana dia sekarang. Yang selanjutnya yaitu partikel. Partikel yang pertama yaitu lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulinya. Misalnya,
bacalah buku itu baik-baik. Partikel selanjutnya itu partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahulunya. Misalnya, jika kita hendak pulang tengah malam pun kendaraan masih tersedia. Partikel selanjutnya itu partikel per yang berarti demi, tiap, atau mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, mereka masuk ke dalam ruang rapat satu per satu. Kaidah penulisan kata yang ke-8 yaitu singkatan dan akronim. Yang pertama, singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan itu. Misalnya, Aha Nasution. Yang kedua yaitu singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintah dan ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan atau organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, NKRI yang memiliki arti Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga yaitu singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih diikuti dengan tanda titik. Misalnya, TTD memiliki arti tertanda. Yang keempat yaitu singkatan yang terdiri atas 2 huruf yang lazim dipakai dalam surat menyurat, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Misalnya, AN atau memiliki arti atas nama. Yang selanjutnya itu lambang kimia, singkatan satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang tidak diikuti tanda titik. Misalnya, kg yang memiliki arti kilogram. Yang selanjutnya yaitu akronim nama diri yang terdiri atas huruf awal setiap kata ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Misalnya, BIN yang memiliki arti Badan Intelijen Negara. Yang selanjutnya yaitu akronim nama diri yang berupa gabungan suku kata atau gabungan huruf dan suku kata dari deret kata ditulis dengan huruf kapital. Misalnya, Bulog atau memiliki arti Badan Urusan Logistik. Yang selanjutnya yaitu akronim bukan nama diri yang berupa gabungan huruf awal dan suku kata atau gabungan suku kata ditulis dengan huruf kecil. Misalnya, IPTEK yang memiliki arti ilmu pengetahuan dan teknologi. Kaidah penulisan yang ke-9 yaitu kata ganti ku, kau, ku, mu, dan nya. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, rumah itu telah kujual. Kaidah yang terakhir yaitu kaidah penulisan kata yang terakhir yaitu kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Kaidah yang akan kita bahas selanjutnya yaitu kaidah pemakaian angka dan bilangan. Kaidah pemakaian angka dan bilangan ini terdiri dari beberapa macam. Yang pertama yaitu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Misalnya, mereka menonton drama itu sampai 3 kali. Yang kedua yaitu bilangan pada awal kalimat ditulis dengan huruf. Misalnya, 50 siswa teladan mendapat beasiswa dari pemerintah daerah. Yang ketiga yaitu apabila bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan dengan 1 atau 2 kata, susunan kalimatnya diubah. Misalnya, panitia mengundang 250 peserta. Yang keempat yaitu angka yang menunjukkan bilangan besar dan dapat ditulis sebagian dengan huruf supaya lebih mudah dibaca. Misalnya, dia mendapatkan bantuan 250 juta rupiah untuk mengembangkan usahanya. Yang kelima yaitu angka dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, isi, dan waktu serta nilai uang. Misalnya 0,5 cm. Yang keenam yaitu penulisan angka yang mendapat akhiran an dilakukan dengan cara berikut. Misalnya, 5 lembar uang 1000-an atau 5 lembar uang 1000-an. Yang ketujuh yaitu penulisan bilangan dengan angka dan huruf sekaligus dilakukan dalam peraturan perundang-undangan, akta, dan kwitansi. Misalnya,
Pasal 23 ayat 2 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun dan pidana denda paling banyak 200 juta rupiah. Yang ke-8 yaitu penulisan bilangan yang dilambangkan dengan angka dan diikuti huruf dilakukan seperti berikut. Misalnya, saya lampirkan tanda terima uang sebesar Rp900.500 50 sen. Yang ke-9 yaitu bilangan yang digunakan sebagai unsur nama geografi ditulis dengan huruf, misalnya kelapa 2. Nah, itulah tadi kaidah penulisan kata dan kaidah pemakaian angka dan bilangan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Jika ada salah kata, penulisan atau perbuatan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.